wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman dari PLI dan teman-teman dari Taman Bacaan Masyarakat semuanya. Juga mahasiswa Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, khususnya yang mengambil mata kuliah otomasi perpustakaan. Jadi hari ini sebenarnya kita berencana untuk lebih ke agendanya seperti yang disampaikan melalui WhatsApp. Pertama kita ada perkenalan, lalu mungkin saya jelaskan sedikit kegiatan yang akan kita lakukan dari YARSI. Terus nanti ada tanya jawab, diskusi, dan juga nanti ada dari PLI. Kebetulan karena yang menjadi mitra sebenarnya untuk pengabdian ke masyarakat ini kita melalui teman-teman dari PLI. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya mohon izin untuk share screen untuk menyamakan persepsi sih kalau dari Universitas YARSI, khususnya program yang pengabdian masyarakat yang saya jalankan seperti apa. Oh iya, mungkin nanti teman-teman dari mahasiswa juga bisa menyalakan kameranya supaya bisa melihat langsung gitu, saling wajah paling tidak itu. Karena nanti teman-teman dari mahasiswa juga akan banyak kontak dengan teman-teman dari Taman Bacaan Masyarakat. Ya. Baik, izin share screen. Oke. Jadi sebenarnya di perguruan tinggi kami dari Universitas YARSI itu dosen-dosen ya dituntut untuk melaksanakan kegiatan tridharma ya. Jadi selain pengajaran di kelas itu ada 2 kegiatan utama yang harus wajib dilakukan tiap tahunnya, yaitu pengabdian masyarakat dan kegiatan penelitian. Nah, jika dulu dilakukan secara terpisah, saat ini melalui kurikulum Merdeka Belajar, kegiatan ini bisa dilakukan tersinkronisasi. Jadi kegiatan kita ini merupakan sinkronisasi dari kegiatan pengabdian masyarakat dengan kegiatan pembelajaran. Untuk kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2020 bulan Desember, saya sudah mengajukan proposal dan presentasi ke yayasan untuk memperoleh hibah internal. Judulnya itu pelatihan dan pendampingan pengelolaan taman bacaan masyarakat berbasis TIK. Gitu. Ini jadi fokusnya adalah yang akan dilakukan itu kegiatan pelatihan dan pendampingan. Terkait apa? Terkait pengelolaan TBM yang berbasis TIK. Di sini dosennya itu ada saya, Pak Wardiono, dan Bu Indah. Nanti ada beberapa rekan mahasiswa yang akan membantu juga. Satu TBM itu nanti akan dibantu oleh beberapa mahasiswa. Mungkin yang perlu saya sampaikan adalah kegiatan ini sasarannya adalah memperbaiki pengelolaan TBM ya dengan bantuan teknologi informasi hingga nanti kita bisa meningkatkan literasi di masyarakat. Nah, ini yang kita identifikasi, yaitu koleksinya biasanya yang jadi masalah, terus pengetahuan tentang pengelolaan TBM yang menggunakan TIK,
sama fasilitas dari TIK-nya sendiri. Di sini kita nanti sesuai judul akan melatih dan mendampingi teman-teman TBM dalam penggunaan TIK di TBM teman-teman. Jadi bentuk pengabdiannya, bentuk bantuannya adalah pelatihan dan pendampingan gitu. Kita mungkin karena anggaran untuk pengabdian masyarakat internal ini sangat terbatas ya, kita tidak bisa banyak memberikan berupa benda gitu, apalagi untuk misalnya perangkat elektroniknya mungkin kita tidak mampu untuk membantu, tapi insya Allah untuk pelatihan dan pendampingan kita bisa. Nah ini kurang lebih akan seperti ini secara teknis. Akan ada persiapan dulu, survei, analisis, terus nanti ada pelatihan dan ada pendampingan, kemudian ada evaluasi. Ini dari sisi pengabdian ke masyarakatnya. Dan ini saya bawa atau saya mix dengan kegiatan pembelajaran. Kalau Bapak Ibu kenal kegiatan pembelajaran itu biasanya ujiannya adalah UAS, UTS, ya jawab soal. Nah saya nggak pakai itu. Saya nggak lagi ada UAS, nggak ada lagi ada UTS. Dengan kurikulum yang baru, saya menjadikan kegiatan pengabdian masyarakat ini, proyek ini sebagai tugas untuk mahasiswa, terutama mata kuliah otomasi perpustakaan. Ini dari rencana pembelajarannya, ya, mahasiswa otomasi perpustakaan ini kita hal yang penting ada di ini untuk capaian pembelajarannya ya. Jadi mahasiswa ini yang akan membantu Bapak Ibu di TBM itu mereka punya ini target capaian ya. Ini baik secara sikap, secara pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Di sini intinya mereka harus bisa bukan sekadar implementasi, tapi sejak mengidentifikasi kebutuhan, bikin perencanaan, sampai nanti implementasi, penginstalan, terus pelatihan dan pendampingan itu mahasiswa harus bisa. Ini saya ambil menjadi saya jabarkan menjadi ini untuk penilaiannya. Mereka jadi bukan ujian tapi kita ubah menjadi proyek ya, proyek dan tugas. Tadi sebenarnya tugas dan proyek ini satu kegiatan, sebenarnya satu kegiatan, cuman untuk ini untuk mengatasi permasalahan bukan administrasi ya, prosedur yang ada di YARSI. Jadi saya pecah tugas dan proyek, cuman sebenarnya ini satu kegiatan, yaitu kegiatan yang tadi yang saya maksud, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Jadi di tugas ini nanti akan ada 4-5 orang mahasiswa semester 4 ya yang mengambil mata kuliah otomasi perpustakaan ini, yang didampingi oleh satu asisten dosen setiap TBM-nya. Ini mereka akan saya minta untuk observasi, analisis kebutuhan, perencanaan implementasi sistem otomasi ya. Jadi untuk tugas itu waktunya adalah selama jadi dia akan berperan sebagai pengelola taman bacaan masyarakat ya, memposisikan diri sebagai pengelola taman bacaan masyarakat untuk membuat perencanaan. Nah, ini antara lain dokumen rencana strategis ya untuk perpustakaan atau TBM, rencana teknologi,
Terus nanti ada dokumentasi foto dan pelaksanaan saat observasi dan lainnya. Nanti ada teman-teman dari TBM juga kita beri keleluasaan untuk memberi penilaian. Di sini ada penilaian. Jadi teman-teman dari TBM bisa menilai kelompok yang datang ke TBM mereka untuk melakukan tugas ini. Apakah memang beneran dilakukan secara serius atau enggak? Ya, ini nanti ada sebagai feedbacknya. Nah, antar rekan kelompok pun mereka ada penilaian. Jadi kalau ini untuk menghindari kawan-kawan kelompok yang gabut ya, yang free rider. Nah, yang paling besar adalah pembuatan request for proposal. Request for proposal apa? Jadi request for proposal ini sebenarnya uh, per, uh, apa ya, semacam penjabaran kebutuhan sistem otomasi seperti apa yang dibutuhkan di perpustakaan atau TBM. Nah, itu nanti akan dimintain request for proposal. Tapi ini nanti request for proposalnya itu hanya diacak ya, atau di bid ya, dilelangkan ke sesama kelompok lain gitu. Jadi mungkin kelompok yang mengelola Baitul Ilmi nanti akan dapat apa uh, kelompok yang TBM ceria gitu atau cerah. Nah, ini seperti itu. Jadi untuk tugas ini dilakukan selama masa UTS. Minggu UTS itu adalah tanggal Maret 22 ya sampai 27. Jadi sampai dengan Maret ini mungkin mereka baru melakukan analisis, observasi, perencanaan. Nah, nanti setelah minggu UTS baru teman-teman mahasiswa ini melakukan implementasi. Nah, itu di sini dijabarkan sebagai proyek. Di proyek ini kelompoknya masih sama, 4 sampai 5 orang dan plus 1 asisten dosen yang akan membantu masing-masing satu teman-teman TBM. Kemudian mereka berdasarkan RFP itu kelompok yang berbeda, mereka akan mengimplementasikan dan melatih, memberikan pelatihan kepada teman-teman TBM. Mereka juga akan membantu mengolah koleksi teman-teman TBM ya, namun tidak semua gitu. Tidak mungkin ribuan koleksi itu kita diolah oleh 4-5 orang ini di tengah 4 sampai 5 orang ini harus juga berkuliah karena mereka tadi mahasiswa aktif semester 4 yang sedang berkuliah, bukan mahasiswa yang semester akhir yang kosong perkuliahan. Jadi memang untuk perkuliahan otomasi perpustakaan ini dilakukan pada hari Senin jam 8 sampai jam 11.30. Nah, jam itulah yang bisa dimanfaatkan oleh mereka untuk membantu teman-teman dari TBM. Karena kalau pakai jam selain itu, nanti saya takutnya diprotes juga sama teman-teman dosen mata kuliah lain gitu. Ketika ditanya ini mana mahasiswanya atau kenapa nggak ngerjain tugas ini karena ke TBM atau apa. Nah, jadi yang efektif memang jam menggunakan jam perkuliahan tadi hari Senin jam 7 atau jam 8 sampai dengan jam 11.30. Itu yang bisa mereka manfaatkan untuk turun setiap minggunya gitu, karena pelaksanaannya ini panjang sebenarnya. Kita sampai dengan bulan Juni ya, jadi masih ada Maret, April, Mei, Juni ya, masih ada sekitar 4 bulan lagi itu yang bisa digunakan oleh kami untuk membantu teman-teman TBM.
Setelah itu mungkin masih ada kegiatan lagi, tapi sifatnya lebih ke pengayaan gitu. Untuk yang kelompok ini mereka ditargetkan selesai pada bulan Juni itu, ketika UAS mereka sudah bisa melaporkan ya, baik itu proposal yang menjawab RFP ini, eh, kontrak ya, contoh kontrak, terus dokumentasi foto saat pelaksanaan, dan laporan akhir kegiatan proyek, serta juga nanti teman-teman dari TBM bisa memberikan penilaian terhadap kinerja eh, kelompok yang turun ke TBM teman-teman. Nah, ini yang dijadikan tadi integrasi antara PKM dengan kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan kegiatan perkuliahan. Karena di luar itu juga mereka teman-teman 4 sampai 5 ini kebetulan ada yang masih di luar kota, kebetulan ada yang mereka harus masih tetap menjalankan kegiatan pembelajaran. Jadi kurang lebih dari saya seperti itu untuk kita menyamakan persepsi dulu. Jadi nanti teman-teman mahasiswa didampingi asisten dosen, dan tentunya saya juga akan ikut turun memantau juga ke saya usahakan ke semua TBM, paling tidak 1 minggu 1 TBM saya akan kunjungi dan bertemu dengan teman-teman. Nah, ini sih paling yang bisa saya sampaikan untuk oke. Oh ya, ini platform digital teman-teman mahasiswa yang mereka gunakan untuk perkuliahan. Nanti biasanya saya memberikan instruksi lewat sini dan lewat media komunikasi Telegram. Mungkin untuk sharing dari saya seperti itu. Kita bisa tanya jawab mungkin ya Mas Arief atau dari PLI. Oh ya, untuk kegiatan pengabdian masyarakat itu perlu surat mitra. Nah, mitra yang saya gandeng itu sebenarnya PLI gitu. Nah, PLI ini yang nanti menghubungkan lah, yang menjadi jembatan antara Yarsi dengan teman-teman TBM. Seperti itu. Ya, terima kasih Mas Danang untuk untuk paparannya. Mungkin yang perlu saya informasikan lebih jelas ke teman-teman TBM adalah dalam pengertian bahwa kami juga termasuk salah satu dalam semacam TBM juga yang menjadi dampingan dari Yarsi pertama. Terus karena kami juga akan mulai set up semacam public library tapi terbatas. Kalau dari buku-buku sih kami punya sudah kalau dikumpulkan hampir 10.000 mungkin minimum ya sekarang yang terdatabase. Terus yang kedua mengenai mitra, semuanya mitra, teman-teman TBM ini juga mitra, tetapi mitra untuk secara besar program itu secara besar adalah dengan PLI untuk dampingan. Terus yang kedua yang kami harapkan, yang kami informasikan ke teman TBM bahwa ini sebenarnya ada 2 tahap nih. Bahwa pertama memang ini base per per mata pelajaran dan itu semacam praktek mata kuliah ya di TBM. Terus yang kedua kami harapkan ini bukan sekedar tadi saya menggarisbawahi ini adalah sebuah program pendampingan. Nah, kalau program pendampingan artinya yang akan ke depan yang nanti kami akan coba gali dengan Yarsi bahwa ini ke depannya tidak hanya 1 semester tetapi akan berapa tahun yang akan kita lihat dan ini menjadi semacam
riset, maka yang akan kita diskusikan dengan Yarsi yang juga nanti kita akan bagi ke teman-teman TBM, kita perlu bukan ada kebutuhan baseline pendampingan ke depan tuh apa sih? Bukan hanya sekedar layanan, tapi yang lainnya, yang aspek lebih besarnya itu apa. Jadi bukan sekedar teman-teman itu dibantu bagi pengelolaannya, tetapi yang selain fungsi universitas kan yang pernah kuliah gitu, saya pernah kan selain akademik, pengabdian masyarakat juga riset. Nah ini unsur riset ini yang kami harapkan lebih diperankan oleh teman-teman Universitas Yarsi terhadap akses TBM dari sisi layanan, baik dia dari literasi resource-nya, pustakanya, data pustakanya, dan aspek layanannya. Karena yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa dan pihak Yarsi bahwa kami TBM itu bukan seperti perpustakaan umum. Teman-teman TBM ini tumbuh karena modal sosial, karena mereka berproses. Jadi kalau misalnya standarnya paket standar perpustakaan mungkin agak sedikit berbeda, nanti mungkin bisa ditemui. Nah, pertanyaan saya nanti kan berarti ketika mahasiswa ini adalah akan melakukan di bulan Maret ini kan dalam semacam assessment ya, berarti kan ada baseline ya yang mereka buat kebutuhan kan kelompok. Nah, baseline-nya ini sama akan dibuat oleh mereka sendiri atau sesuai mereka karena ini belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu. Tetapi nanti ke depan saya ingin kita gali itu adalah perlunya ada baseline besar terhadap 10 TBM ini, terhadap apakah dari aspek akses informasi atau pemberdayaan atau yang lainnya. Itu yang perlu kita bincangkan. Jadi baseline besarnya apa? Kenapa itu menjadi penting? Karena itu juga barang langka yang belum ada. Itu berguna bagi TBM, berguna juga bagi kami, juga bagi universitas ke depan. Terus yang kedua, berbincang tentang soal otomasi perpustakaan TIK. Dalam konteks pandemi sekarang itu, kalau kita bincang digital kan pertama adalah orang mungkin bisa tahu, nih pemahaman saya yang ada di benak saya dulu, bahwa orang bisa tahu dari berapa sih banyak sih koleksi pustakaan kita itu berapa. Database pustakaan itu yang menjadi metadatanya kita, bahwa ternyata kita punya data pustakaan ini, kemudian siapa yang mengaksesnya, berarti kalau kita mengaksesnya mereka kebutuhan akses terhadap literasi resource-nya itu apa, dan itu yang sebenarnya yang bisa diolah oleh kami, maksudnya dalam artian TBM, itu menjadi sesuatu yang berharga gitu, dan ini sama ini belum. Bagaimana menjadikan data itu sebagai sebuah resource berharga. Itu di samping nanti mungkin kegiatan promosi dan yang lain-lainnya. Itu yang ada di kami. Mungkin kalau seperti Bu Dekis yang TBM yang mungkin senior yang sudah mungkin 25 tahun berproses dan juga sudah pakai SLIM, mungkin nanti bisa kasih tanggapannya dari sisi praksis selama ini yang sering juga ketempatan program mahasiswa, baik itu dia untuk riset S1, S2 atau S3 dan juga riset akademik lainnya dan juga untuk praktek mahasiswa. Mungkin nanti Bu Deke bisa ngasih masukan-masukannya, tanggapannya terhadap yang selama ini pernah dijalani. Atau juga mungkin teman-teman TBM lain juga pernah. Nah, terkait dengan yang ini mungkin itu sebenarnya pengantar besarnya yang saya coba jelaskan ke teman-teman TBM, bahwa PLI itu juga dua, jadi mitra program ini juga untuk TBM-nya dan juga mitra konsep besarnya program pendampingan ini itu ke depan. Itu dari saya, Mas Danang. Mungkin Bu Dekis mau ngasih tanggapan dulu, atau teman-teman TBM kalau ada pertanyaan terkait materi yang tadi Mas Danang sampaikan, saya monggo aja. Atau teman-teman PLI yang lain juga boleh. Lebih baik mendengar dari teman-teman TBM saja dulu. Ya, itu oke. Itu pengantar saya dari tentang ini seperti itu. Ya, silakan teman-teman TBM kalau ada pertanyaan teknis ya, lebih teknis. Karena pasti ada pertanyaan teknis tuh, karena soal jam praktik datangnya mahasiswa ke TBM, karena
kita bukan seperti official kantor yang bukanya sekian-sekian gitu. Apalagi di masa pandemi ini. Nah, itu pasti ada tantangannya di situ. Itu. Dan itu juga yang kepikiran salah satu, saya udah coba catat-catat untuk bahan baseline-nya, salah satunya adalah baseline selama ini layanan TBM di era pandemi itu seperti apa yang bisa dilakukan, apa kendalanya, itu menjadi penting juga, dan apa buat kedepannya buat mereka, itu salah satunya. Terima kasih Mas Danang. Ya, oke, mungkin sedikit nambahin tadi benar, kita ini bisa dibilang sebagai pintu masuk ya, awalan, ini baru awalan, karena kegiatan pengabdian masyarakat ini setiap dosen punya kebetulan yang megang TBM baru saya untuk yang di pengabdian masyarakat. Nah, ini harapannya bisa nanti menarik juga minat teman-teman dosen yang lain untuk nanti memfokuskan pengabdian ke masyarakatnya ke teman-teman TBM. Terus yang kedua, kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian ini dilakukan setiap tahun. Jadi akan berkesinambungan. Insya Allah sangat bisa untuk terus setiap tahun ada. Dan ini akan berproses. Nah, karena proses itu, jadi kita dibagi per kegiatan yang kecil-kecil karena disesuaikan dengan anggaran yang diberikan oleh yayasan. Jadi untuk yang saya pegang ini memang fokus ke sistem otomasinya dulu ya. Nanti mungkin ke depan untuk promosi, untuk kegiatan lain-lainnya lagi itu sangat bisa kita laksanakan gitu. Namun tentunya akan perlu pengajuan proposal lagi ya, jadi berkesinambungan lagi. Nah, itu sangat mungkin, terutama kalau misalnya teman-teman yang dosen yang lain juga ikut istilahnya bantuin dengan proposal mereka, agar nanti jadinya lebih banyak lagi kegiatan. Untuk kegiatan penelitian ada dua yang masuk itu untuk TBM. Namun kalau penelitian kan lebih ke untuk research ya, mereka untuk mencari tahu permasalahan dan solusi. Kalau ini kan, kalau pengabdian masyarakat lebih ke implementatif, langsung turun tangan bantu gitu. Untuk yang riset ada 2 tahun ini. Kebetulan yang megang itu Pak Wardiono ya, rekan pengabdian masyarakat di proposal saya juga, dan Bu Indah. Jadi kita sangat mungkin terus berkelanjutan. Dan tadi masalah standar, ya memang mahasiswa ini kita ajarinnya secara global, justru nanti mereka memberikan solusi itu yang diharapkan yang sesuai dengan kondisi dari teman-teman TBM gitu. Jadi bukan yang sesuai standar perpustakaan yang bagus seperti apa, enggak, tapi kita bagaimana memberikan sistem otomasi atau teknologi ya yang memang itu sesuai dengan kondisi teman-teman TBM. Itu yang diarahkan ke situ. Jadi nanti tantangan buat teman-teman mahasiswa, apakah nanti memberikan sistem yang sifatnya standalone, turnkey, atau hosted system tadi. Nah, itu kita kita lihat dari hasil observasi dari mereka. Itu Mas Arif. Ya, silakan Mas Danang. Mungkin teman-teman TBM ada yang ingin ditanya terkait pertanyaan teknis sebenarnya.
tentang ini atau hal yang lain yang terkait kegiatan ini. Silakan. Mbak Bu Indah biasanya banyak pertanyaan nih. Pak Bu Sarif, Indah. silakan Pak Sarif. Pak Sarif, Mas Sarif. Nih, Saya mau Dwi juga halo? udah ada Dwi. Saya nanya juga. Siapa dulu, silakan. Ya, sebelum itu saya mau bertanya dulu. Ini kan tadi yang dijabarkan teknis perkuliahan ya. Kita belum masuk ke teknis kita nih, karena tentu saja kita butuh bahasa yang sederhana untuk bisa mengetahui apa saja program yang dilaksanakan. Pertama, kita mau tahu apa yang kita dapat setelah kita mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, teknis mahasiswa yang akan KKN di TBM ini, apakah hanya fokus di perpustakaannya atau ikut di program atau pengembangan di TBM itu. Ketiga, karena kita jadi bahan penelitian nantinya, itu program apa yang akan membuat pengembangan di perpustakaan kita gitu ya, akan didatangi itu aja. Nanti lebih jelasnya dari Oke. ya, terima kasih. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarif. Mungkin yang perlu saya luruskan tadi, kegiatan ini adalah kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ini suara saya putus-putus ya. Saya coba mungkin videonya dulu ya, biar lebih lancar. Yang pertama, kegiatan kita adalah pengabdian pada masyarakat, bukan penelitian, karena yang penelitian nanti beda lagi tuh, bukan saya yang pegang. Jadi ini memang memberikan pengabdian, bukan penelitian. Nah, yang diberikan apa kepada teman-teman TBM adalah yang pertama, sistem komputerisasi ya, mungkin bahasa mudahnya sistem yang digunakan atau software atau aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan koleksi dan keanggotaan untuk teman-teman TBM. Ya, sistem ini nanti bermanfaat untuk manajemen secara umum sih, dalam artian bukan cuma manajemen koleksi, bukan cuma manajemen keanggotaan, tapi juga di situ kita bisa melihat laporan statistik dan segala macam, itu bisa menggunakan sistem itu. Nah, itu pertama, teman-teman akan dapat sistem, tapi sistem ini tadi yang bentuknya seperti apa. Nah, itu yang nanti akan teman-teman mahasiswa sesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi teman-teman TBM. Yang kedua, teman-teman TBM dapat apa lagi? Teman-teman TBM nanti bukan cuma dikasih sistem terus bingung cara makainya gimana, enggak. Kita dampingi, kita ajari cara pakainya, kita bahkan bantu mengelola bersama ya dengan teman-teman TBM. Misalnya 100 koleksi gitu satu TBM, jadi untuk sambil membiasakan ya penggunaan sistem tersebut. Nah, itu yang didapat. Jadi satu sistem, dua pengetahuannya, cara pakainya, ketiga mungkin kita bisa bantu pengolahan koleksi, tapi memang yang perlu digarisbawahi mungkin tidak semua koleksi, karena teman-teman kan koleksi ini pasti banyak sekali, bisa ribuan bahkan puluhan ribu gitu. Nah, kalau cuma dikerjakan 5 orang itu dengan waktu yang sebenarnya mereka masih efektif kuliah, itu juga kayaknya nggak akan sampai gitu. Jadi yang target yang menurut saya masuk akal itu satu kelompok yang paling bisa membantu 100 koleksi untuk diolah ya, sambil teman-teman nanti bisa melihat atau bisa belajar bersama cara mengolahnya seperti apa, supaya nanti ke depan kita tinggal pendampingan, kalau ada apa-apa lagi kita bisa bantu lagi gitu ke depannya. Karena tadi memang mudah-mudahan kita harapnya kegiatan ini setiap tahun proposalnya tembus, jadi bisa terus berjalan gitu. Begitu Pak Sarif. Ada pertanyaan juga dari Bu Indah di kolom chat, Mas Danang. Ini kayak Pak Sarif mau ngasih ini dulu. Ya. Apa masih lanjut?
Silakan Pak Sarif. Nyalain kameranya dong. Untuk tadi ya kita masalah teknis datang itu kan ini juga berhubungan dengan waktu efektif TBM ya. Mungkin ada yang melakukan TBM-nya sambil melakukan pekerjaan yang lain gitu ya. Contohnya saya sambil mengajar TBM biasanya bergerak sendiri gitu tanpa saya awasi gitu. Nanti akan bertemu ketika sudah, karena proses itu kan tentu kita melihat kalau saya ditentukan di waktu yang sudah ditentukan, sedangkan kita mungkin tidak ada di tempat, itu juga harus dipersiapkan teknisnya. Ya, mungkin izin share screen sedikit. Jadi ini adalah pembagian kelompok ya. Secara teknis ada ketua kelompok. Ini ketua dan anggota kelompok ini adalah mahasiswa aktif semester 4. Sedangkan asisten dosen ini mereka adalah mahasiswa yang senior yang mereka secara pengetahuan otomasinya sudah lebih advance dan akan membantu saya. Nah, nanti koordinasi kita diharapkan bisa menggunakan WhatsApp group ya atau Telegram group. Silakan nanti untuk yang 10 TBM plus saya untuk mempermudah komunikasi bisa dibuat per anggota per TBM dan anggota kelompoknya itu bisa saling berkomunikasi. Nanti ini akan saya minta teman-teman dari kelompok ini untuk sowan dulu, untuk berkenalan, untuk kemudian ya nanti kan kalau sudah kenal, sudah bisa saling komunikasi, itu kita bisa disepakati sih untuk kunjungannya atau hadirnya itu bisa hari apa gitu. Nah, ini untuk waktu sebenarnya memang bisa di kesepakatan aja antara pengelola dengan kelompok ya. Dan ini pun kita dalam kondisi pandemi seperti ini masih tetap mencoba untuk tadi mungkin sekali datang nggak bisa 6-6-nya datang gitu, tapi mungkin 3 atau karena kebetulan memang di antara mahasiswa ini ada yang di luar kota dan mungkin ada yang punya komorbid atau penyakit dalam ya, jadi mereka nggak bisa turun langsung ke TBM, tapi mereka bisa membagi tugas ya, bisa bagi tugas dengan rekan-rekan yang lain, misalnya untuk pembuatan laporan atau apa, itu bisa dibagi tugas. Nah, untuk pembagian tugasnya, untuk waktu kunjungannya, itu sebenarnya saya beri keleluasaan teman-teman mahasiswa ini ya berkoordinasi dengan penanggung jawab TBM ya, agar tadi tentunya juga teman-teman TBM kan sebenarnya ada kegiatan lain yang mungkin pada hari Senin tidak bisa gitu. Cuma mungkin untuk yang tadi saya informasikan aja untuk mata kuliahnya memang hari Senin gitu. Karena di hari Selasa sampai Jumat mereka ada perkuliahan lain. Mungkin di luar itu mereka bisa pakai waktu untuk berkunjung dan membantu teman-teman. Ini sudah ada pembagiannya. Nanti tinggal dikomunikasikan aja. Kalau dari kampus kita bikin lebih ke prosedur-prosedur tadi, misalnya harus menerapkan protokol kesehatan, lalu tidak boleh berkunjung, menghindari kerumunan, misalnya cuma 5 dari 6 ini cuma 3 atau 4 orang yang bersamaan bisa datang, dan tenis yang lebih lebih pokoknya gitu. Kalau untuk secara pelaksanaannya ini nanti bisa dikoordinasikan, karena kalau saya
berikan detail ke mereka, nanti mereka malah ya jadi tahu gitu jawabannya gitu kan. Itu kan yang ini jadi sebenarnya kayak ujian juga, mereka sambil bukan PKL ya, bukan ya seperti semacam itu, dan sambil pengabdian juga gitu. Jadi karena ilmunya kalau diterapkan langsung, bukan hanya cuma di atas kertas ujian, itu insya Allah lebih bermanfaat kalau dari saya gitu. Mungkin begitu Pak Sarif. Berarti nanti dibahas teknisnya di saat para relawan atau mahasiswa itu datang. Betul Pak, betul. Kita bikin fleksibel. Terima kasih. Ya siap. Oke, silahkan mungkin pertanyaan lainnya. Dari chat Bu Indah, detail apa saja yang perlu kami siapkan? Oke, dari Bu Indah ada pertanyaan detail seperti apa yang perlu disiapkan. Sebenarnya nggak ada yang perlu disiapkan sih Bu, karena paling tidak nanti kan kita si mahasiswa itu akan mengobservasi misalnya, oh ini koleksinya kira-kira jumlahnya berapa, terus TIK yang ada, perangkat kerasnya yang di sana yang sudah ada apa. Nah dari situ dan nanti mahasiswa yang membuat apa ya, membuat solusi gitu, terus untuk diterapkan langsung di TBM. Jadi kalau dari teman-teman TBM bisa secara khusus sebenarnya nggak ada yang perlu disiapkan, yang penting tadi koordinasi dengan teman-teman mahasiswa ketika untuk kunjungan atau apa bisa dibicarakan, sehingga nanti solusi dan implementasi yang kita berikan untuk teman-teman TBM itu memang tepat guna gitu. Nama sistemnya apa ya? Untuk sistemnya nanti juga kita yang berbasis open source, tapi apa yang akan dipakai itu juga merupakan bagian dari tadi hasil analisis solusi yang diberikan dari teman-teman mahasiswa, dan apakah bisa diakses masyarakat luas. Nah ini apakah masalahnya juga nanti itu tergantung dari hasil analisis dari teman-teman mahasiswa. Makanya nanti ketika teman-teman mahasiswa berobservasi, teman-teman dari TBM bisa menyampaikan semua kebutuhan unek-uneknya untuk nanti dicarikan solusinya semaksimal mungkin dalam konteks tadi ya, sistem. Untuk Slims itu salah satu yang bisa diimplementasikan karena open source ya. Terus rencana kunjungan TBM-nya kira-kira kapan? Nah ini berarti mulai Maret sampai Juni. Cuman untuk detail waktunya itu ada kebebasan sih dari teman-teman mahasiswa dan teman-teman dari TBM untuk menyepakati gitu. Karena untuk perkuliahan otomasi hari Senin itu nanti saya usahakan untuk sifatnya asinkronus. Asinkronus artinya mereka nggak perlu ngejogrok gitu ya di depan kamera pada jam itu gitu. Tapi mereka bisa melaksanakan secara fleksibel, jadi mereka juga bisa menggunakan waktu itu untuk turun juga ke TBM. Seperti itu. Mungkin dari pertanyaan yang ada di kolom chat dari Bu Indah dan dari Bu Haji Asmah ini TBM Baitul Ilmi. Ya Pak, boleh saya ada bertanya ya Pak? Silakan Bu, silakan. Ya, saya sih cukup senang ya untuk kegiatan
para mahasiswa untuk turun ke TBM, diantaranya 10 TBM yang sudah dipilih. Dan kebetulan ya mungkin untuk lokasi Sumber Batu dekat dengan Yarsi, ya Pak ya. Terus memang kalau kami ini punya buku, belum kami klasifikasikan gitu loh Pak. Jadi ya masih berantakan, letak-letaknya masih berantakan. Terus udah gitu nomor-nomor buku juga masih belum terkoordinir gitu Pak. Ya nanti sih ya saya minta ya bantuannya dari ini para mahasiswa ya untuk mengajarkan kami gitu loh dengan ilmu-ilmunya. Barangkali itu ya Pak. Jadi sangat senang sekali ya Bu. Iya betul Pak, senang dengan Ya, itu memang target dari kegiatan kita Bu. Nanti mudah-mudahan bisa berdampak. Kebetulan nih sudah hadir juga nih Pak Wardiono, salah satu dosen di Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi juga. Kebetulan satu kegiatan penelitian Pak Wardiono juga membahas tentang TBM juga. Ya, mungkin teman-teman yang lain mau ada pertanyaan silakan. Itu udah ada Mas Presiden, ada Mas Yudi, Dwi, udah ada yang lainnya. Buning angkat tangan. Silakan. Ya. Nah, Buning silakan udah angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi maaf baru datang dari. Terima kasih atas kesempatannya. Kedengaran ya? Terima kasih atas kesempatannya. Kalau tadi mendengar paparan dari Mas Danang, apa yang ingin disampaikan atau ingin menjadi tugas pengabdian masyarakat, kami TBM yang meskipun TBM yang saya dirikan sama suami masih seumur jagung, tapi setidaknya koleksinya kami terus bertambah sehingga kegiatan yang akan dilakukan oleh Universitas Yarsi di bawah bimbingan Mas Danang akan sangat membantu TBM kami pada khususnya, karena seperti yang tadi Mas Danang bilang bahwa nanti rekan-rekan mahasiswa dan asisten dosen akan melihat sebenarnya kebutuhan sistem yang bagaimana yang diperlukan oleh TBM pasti mempunyai hal yang berbeda-beda. Itu yang saya sangat sukai, karena sebenarnya bagaimana kita nanti bisa mengaplikasikan sendiri, apalagi tadi Mas Danang bilang bahwa kita akan dibantu lumayan banyak ya untuk mengumpulkan atau membuat satu sistem masuk dari minim dibantu atau maksimal ya 100 buku itu lumayan. Nanti kita teruskan dari 100 buku itu kita kan kalau sudah diajarin kan lumayan, jadi untuk memilah-milah mana sih buku, mana sih bagian buku yang anak atau yang umum dan sebagainya, ini sangat membantu. Itu saja yang saya sampaikan Mas Danang, ucapan terima kasih. Kami jadi akan belajar banyak tentang bagaimana mengkode-kodekan atau memilah-milah buku-buku yang bisa secara mudah dapat kita ambil atau kita berikan kepada pengunjung TBM. Itu aja Mas Danang, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Baik, dari rekan-rekan yang lain silahkan. Dari Pak Yono mungkin ada yang mau disampaikan Pak? Enggak ada, sebentar ini belum. Siap. Boleh Mas Danang? Silakan Bu. Izin tidak pakai video karena koneksinya agak up down. Pengalaman kami kami mulai Taman Bacaan itu dari tahun 1997. Waktu itu ini bersyukur ya Taman Bacaan di Jakarta, 10 Taman Bacaan di Jakarta yang akan didampingi oleh mahasiswa dan nanti akan menggunakan model SLIM
itu akan sangat memudahkan tapi itu juga ada plus minusnya. Ada harus minimal taman bacaan itu ada perangkat komputer, juga syukur-syukur ada barcode, jadi itu sangat memudahkan apabila ada buku dipinjam atau dikembalikan. Tapi untuk memudahkan juga bisa juga pendataan itu bisa melalui labeling. Jadi misalnya kalau suka-suka sih kok labeling di pengalaman di kami itu. Dan kami pun juga dapat pelatihan. Nah kalau pakai SLIM, berarti itu kan nanti kan dari pengelola TBM itu sendiri harus belajar dahulu nih, dan pengalaman di kami itu nggak cukup 1 jam 2 jam ya, sedangkan tadi mahasiswa kan ininya setiap hari Senin ya Mas ya. Dan dalam pengabdian masyarakat ini kok harapan kami memang pengabdian masyarakat, jadi TBM itu tidak hanya sekedar kegiatan meminjam buku ya yang terjadi di kami, itu bisa menjadikan pusat informasi masyarakat, bisa melalui kesehatan, bisa juga kebudayaan, bahkan bisa juga bagaimana masyarakat itu mau sadar hukum, juga bagaimana meningkatkan potensi masyarakat itu sendiri, bahkan bisa membentuk lebih peka pada lingkungan itu sendiri. Itu kok menurut kami nanti dalam pelaksanaan pendampingan pada masyarakat. Tapi dalam pendampingan itu sebenarnya juga bisa sekaligus melakukan riset ya. Nah nanti kan karena ini kan akan berjenjang tahun yang akan datang, jadi kan nanti dari pengalaman mahasiswa angkatan pertama, kasusnya, permasalahannya ditemukan apa, terus sudah ditemukan solusinya apa. Nah nanti tahun akan datang kan bisa dikembangkan, tentunya disesuaikan di taman bacaan itu. Itu sedikit dari saya, Mas Danang. Terima kasih, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bude. Terima kasih Bude. Bude udah pakai SLIM udah berapa tahun Bude? Sudah 13 dari 2008, 2007 tepatnya. Tapi lancar tuh baru 2008 karena kan relawannya keluar masuk, jadi udah pintar ganti. Tapi itu juga dibantu buku ya, buku di DC. Oke. Berarti pernah ikut juga pertemuan komunitas SLIM Indonesia ya? Diundang? Iya pernah, itu di Jakarta dan di Malang. Oh lumayan tuh biaya sendiri bro. Tapi memang untuk dapat ilmu memang harus ada yang dibayar dan harus ada yang diperjuangkan. Mungkin tadi saya mau agak menggarisbawahi pernyataan Mas Danang, bukan waktu itu bukan kebebasan tapi dicari kesepakatan. Itu. Jadi kalau bebas mahasiswanya datang kapan aja, yang TBM-nya nggak ada ya bebas aja, tapi dicari kesepakatannya seperti apa. Gitu. Antara TBM dan mahasiswa itu sendiri. Karena kan layanannya masing-masing teman-teman tuh jam layanannya beda-beda. Gitu. Mungkin ada lagi yang ditanya dari teman-teman TBM atau silakan, terutama yang dari TBM. Boleh sedikit? Ya, Win. Mas Win menjelaskan. Jangan, Bang. Pakai audio enggak? Pakai. Oke, sebenarnya udah ngikutin dari tadi, udah ngedengerin. Yang hadir, oke, saya mulai aja. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya maksud saya dan mungkin teman-teman di sini yang pegiat literasi dan juga teman-teman dari Taman Bacaan Masyarakat mungkin ikut ya senang lah misalnya ketika Universitas Yarsi sebagai sebuah perguruan tinggi yang juga memang ada pendidikan ilmu perpustakaan dan informasi bisa ikut berkontribusi di dalam gerakan yang menjadi inisiatif masyarakat ini. Nah harapannya ya tadi pasti kalau saya tangkap dari semua diskusi tadi ya ini suatu yang direncanakan jangka panjang, bukan hanya sekedar untuk satu mata kuliah saja,
tapi justru mungkin di RC akan dikembangkan, mungkin ada mata kuliah lain yang juga bisa dikolaborasikan dengan kegiatan-kegiatan khususnya terkait tentang koleksi, terkait juga tentang konten, dan juga tentang aktivitas-aktivitas yang dikembangkan berbasis sebuah perpustakaan masyarakat lah, atau perpustakaan komunitas dengan nama Taman Bacaan. Nah ini karena saya mungkin ke Mas Danang, Mas Wardiono, dan ke teman-teman dosen dan juga asisten dosen dari YARSI, ya pada dasarnya ya mungkin kita tahu kawal misalnya transisi terkait dengan bagaimana orang mengakses pengetahuan dan informasi lah saat ini karena ada intervensi teknologi yang masuk ke keseharian kita. Jadi saya rasa ketika misalnya yang saat ini mata kuliahnya adalah tentang otomasi perpustakaan, pada dasarnya mungkin kita juga saling belajar, bisa belajar bersama terkait dengan bagaimana teknologi, bagaimana adanya otomasi yang akhirnya saat ini akses pada pengetahuan justru lebih banyak didapat dari media digital daripada misalnya buku secara cetak. Nah ini mungkin proses belajar bersama lah, dan mungkin saya harapkan mungkin nanti mungkin dalam prakteknya ada dosen-dosen yang tertarik juga untuk di waktu yang bersamaan juga mengelola mata kuliahnya bersama mahasiswa dan juga teman-teman yang didampingi ini terkait TBM yang didampingi. Nah itu mungkin harapan kedua misalnya dengan teman-teman dari Universitas YARSI. Dan sebenarnya harapan ketiga sebenarnya teman-teman dosen di Universitas YARSI bisa menyemarakan model yang kita sedang lakukan saat ini untuk diikuti oleh perguruan tinggi lainnya di Indonesia yang ada di jurusan ilmu perpustakaan, biar agar mereka juga bisa mendampingi teman-teman TBM di berbagai daerah di Indonesia di mana adanya perguruan tinggi yang ada pendidikan perpustakaan. Jadi tidak sekedar akhirnya kita sibuk dengan hal teknis di antara kita, tapi kita juga harus memberikan kabar kepada orang-orang, hai kalian kampus-kampus lainnya, lakukan dong hal yang sama seperti YARSI. Terlibatlah bermitra, berkolaborasi dengan taman-taman bacaan masyarakat. Jangan cuma misalnya sekedar nyumbang buku terus sudah hilang, bubar, tapi adalah bagaimana proses belajar bersama bisa diciptakan. Nah, itu mungkin harapan ketiga ke teman-teman dosen di YARSI, tolong kabarkan ini ke kampus-kampus lainnya. Ada puluhan pendidikan ilmu perpustakaan di Indonesia, dan juga ada ketuanya juga kan Dr. Taufik, juga itu kan teman kita juga yang mungkin bisa ikut, nama asosiasinya apa itu Mas Danang? Asosiasi pendidikan perpustakaan. Apa tuh kepanjangannya itu? Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Perpustakaan. Ya mungkin Mas Darwardiono. Jadi ini kita bisa kabarkan ke melalui tadi APSISI itu untuk ke kampus-kampus lain juga melakukan hal yang sama. Saya tahu sekali misalnya Unpad melakukan yang hal sama pendampingan tapi dalam bentuk misalnya di KKN-nya saja, belum masuk kolaborasi ke mata kuliah, lebih ke KKN mungkin. Ini kan hal yang betul. Saya nggak tahu mungkin hal yang baru ya mungkin ya Iya. Gitu. Nah, itu terkait tentang halo. Oke, ini kontribusi dari teman-teman di YARSI. Nah, harapan 4, Mas Ari bisa Oke, Mas Ari sambil ngangkul kayaknya itu. Oke, berikutnya yang ke berapa ini? Keempat ya. Saya masih banyak tuntutan nih ke YARSI. Yang keempat. Dari 1, 2, 3. Udah yang kelima sekarang. Nah, yang kelima saya berharap ya teman-teman mahasiswa juga memahami, tolong misalnya bisa memahami bahwa ini bukan sekedar mata kuliah atau menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa yang mengikuti kuliah, tapi ini benar-benar sebuah proses belajar, proses untuk saling berkolaborasi, membangun percakapan-percakapan dengan teman-teman yang memang selama ini bagian dari masyarakat yang mengelola pengetahuan yang bisa diakses oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, mungkin itu perlu juga diantisipasi lebih jauh. Teman-teman mahasiswa nggak hanya menggugurkan kewajiban sebagai mahasiswa, tapi juga memahami ini ada proses ya. Tadi mungkin Mbak Ariful cerita ini sebuah modal sosial terkait dengan kita nanti masuk ke dunia kerja.
Nah, mungkin itu 5 poin yang ke teman-teman di YRC. Sekarang mungkin saya menyinggung ke teman-teman yang ada di Taman Bacaan Masyarakat ya, teman-teman yang saya nggak tahu ini yang totalnya yang hadir berarti kita ada berapa taman baca ya representasi yang hadir di DKI Jakarta ini yang ikut. Ini kayaknya cukup lengkap. Ini tadi Pak Yudi sudah hadir. Jadi Mas Yudi udah ada representasi 10 ya. Bu Dwi, Nah, Bu Dwi ya. Pertama mungkin saya Pak negasi. Cecep juga sudah hadir. Oke, Mas Cecep Jakarta Barat sudah hadir ya. Nah, sekarang terkait dengan kita teman-teman yang di Taman Bacaan Masyarakat. Nah, pertama mungkin saya kira kita tidak sekedar misalnya menuntut, menagih, atau mungkin apa kontribusi dari YRC-nya. Justru proses belajar bersama ini kita munculkan ketika misalnya kita sebagai pengelola atau penanggung jawab TBM tidak bisa full time misalnya menemani, ya mungkin kita harus cari beberapa ya teman di TBM atau mungkin pengguna TBM atau siapapun untuk proses bisa ikut belajar bersama proses membuat mengisi data tentang SLIM, di SLIM-nya, bagaimana menggunakan aplikasinya, dan beragam perangkatnya. Otomatis ketika nanti program ini sudah selesai, sebelum nanti ada mahasiswa YRC yang akan ikutan lagi, kita secara bersama-sama di internal TBM sudah bisa memasukkan lagi data-data yang ada di data buku yang ada di koleksi. Bagus kalau sudah bisa langsung di-online-kan. Jadi bayangkan misalnya kalau koleksi buku ini bisa kita data dengan menggunakan software SLIM, aplikasi SLIM, otomatis misalnya bisa kalau kita online kan kita terakses dengan internet, dengan wifi, kita punya laman atau portal atau apapun, otomatis daftar buku kita bisa dicek juga menggunakan handphone gitu loh. Apa yang ada di koleksi bisa berkembang seperti itu. Tapi bisa berkembang seperti itu ya bukan berarti itu harus kita tuntut ke teman-teman di YRC, tapi justru itu nanti gimana inisiatif dari teman-teman di masing-masing TBM mengembangkan ini. Jadi saya pikir antar TBM pun nanti menjadi proses belajar bersama kita di sini tentang bagaimana mengembangkan. Siapa tahu nanti dari YRC akan menggagas ada semacam union katalog induk yang akhirnya antar TBM ini datanya terintegrasi, data bukunya. Bahkan nanti data koleksi digitalnya bahkan ke depan ya kan terintegrasi, tapi yang memang tidak melanggar hak cipta ya untuk konteks data koleksi digital. Nah itu terintegrasi dan mungkin bagian dari sebuah pemodelan yang menarik untuk di DKI Jakarta, dan mungkin sumbangsi dari 10 forum TBM ini bisa disampaikan ke teman-teman forum TBM ke depan untuk proses belajar menginspirasi TBM yang lain. Nah harapannya bukan ya akhirnya tidak terjebak kayak nama digital itu cuma kita acara Zoom lagi, diskusi lagi tanpa pernah akhirnya ya saya merasa bahwa kita saat ini mungkin teman-teman TBM terlalu banyak diskusi antar TBM nih, jadi kayaknya terlalu banyak diskusi online karena waktu pandemi, tapi mungkin kita belum pernah membahas bagaimana bentuk kontribusi langsung yang melibatkan para pengguna TBM atau bahasa perpustakanya, para pemustakanya. Nah, ini juga mungkin jadi proses penting membangun partisipasi termasuk mengolah data bersama teman-teman mahasiswa ini. Jadi mungkin libatkan masyarakat yang ada di sekitar TBM untuk bagaimana kita mengolah data kita. Jadi tidak harus hanya menunggu jadwal kita yang mungkin setiap kita adalah sibuk mungkin. Yang pertama. Yang kedua, mungkin saya garis bawahi ke teman-teman di TBM, model yang kita kembangkan bersama ini, kalau bisa ya saya nggak tahu teknisnya ada dalam bentuk grup diskusi, pakai Instagram kah, mau pakai WhatsApp kah atau apapun, bayangkan mungkin ini sebenarnya Mas Yudi ahlinya nih, Mas Yudi. Nah, sebenarnya pemodelan ini bisa kita kembangkan nanti untuk mendapat dukungan pihak lain, misalnya dukungan dari Bank DKI atau dukungan dari manapun terkait dengan perangkat komputer yang sudah terintegrasi dengan aplikasi ini. Mungkin dapat scanner barcode, bisa dapat apapun. Nah, ada upaya-upaya yang bisa kita kembangkan bersama untuk melengkapi sesuatu yang sudah dimulai oleh kita bersama Universitas YRC. Itu mungkin yang kedua yang mungkin kita harapkan. Nah, yang ketiga, terakhir, saya pikir pola yang kita kembangkan ketika sudah ada formatnya, sudah ada bentuknya, perlu sebenarnya di antara kita memahami dulu apa yang sedang kita lakukan. Jadi bukan sekedar buku kita dibikinin katalog, bukan sekedar itu. Ada proses belajar yang kita ciptakan bersama-sama teman-teman mahasiswa dan dosen YRC untuk bagaimana kita bisa membangun
pengetahuan secara kolektif. Jadi saya pikir ketiga ini menjadi penting untuk kita kabarkan ke orang-orang lain. Kita kabarkan ke teman-teman yang lain untuk menginspirasi mereka melakukan hal yang sama. Kembali lagi seperti yang saya bilang tadi, teman-teman pegiat TBM, pegiat literasi bisa mengajak kampus-kampus lainnya di sekitar mereka dengan menginspirasi dari apa yang sudah kita lakukan untuk bisa melakukan program yang sama atau mungkin program yang lain lagi yang proses belajarnya bisa diciptakan. Nah, saya pikir nanti teman-teman mahasiswa ini justru nggak ada kuliah lagi atau apapun, malah tetap betah ngebantuin bisa jadi karena ada keakraban dan saling kepercayaan yang kita bangun. Mungkin itu aja sebelumnya. Terima kasih untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Win. Mungkin sedikit tambahan ya. Kebetulan minggu lalu atau minggu ini ya, saya sampai lupa. Minggu ini kemarin ya, hari Selasa itu saya mendapat kesempatan untuk mempresentasikan program ini ke dosen-dosen di Universitas Yarsi. Di dalamnya ada Pak Rektor juga, Prof. Fazli, dan beliau sangat mengapresiasi gitu, dan mengharapkan juga tadi yang disampaikan Bang Win, mudah-mudahan dosen-dosen yang lain ikut juga gitu, menggunakan model yang memang langsung turun ke masyarakat, terutama di sini TBM sebagai contohnya. Nah, linknya itu saya sampaikan di chat, itu video rekaman saat kemarin hari Selasa itu yang presentasi program ini di terutama untuk lebih fokusnya ke RPS-nya ya. Itu yang kedua tadi memang untuk menggaungkan atau mengabarkan kegiatan ini lebih luas lagi ke masyarakat itu sudah terpikirkan juga. Itu makanya tadi di unsur penilaian untuk mahasiswa salah satunya adalah video dan foto kegiatan. Nah, itu memang diharapkan ada publikasi di sosial media atau apa, ya itu akan menjadi harapannya jadi getok tular ya. Jadi mungkin nanti menarik kampus-kampus lain juga, bukan cuma dosen Yarsi, kampus-kampus lain juga untuk oh Yarsi sudah bikin seperti ini, mungkin mereka mau ikutan seperti itu. Ini jadi bocoran jawaban buat ke mahasiswa ya. Oke, gitu Bang Win yang bisa saya tambahkan. Mungkin dari yang lain silakan. Oh sorry, ada yang terlupa satu aja, sedikit ada yang terlupa. Pada dasarnya kan setiap institusi, setiap lembaga, setiap organisasi atau setiap komunitas yang dikembangkan ada, misalnya kita umum ya, kalau di perusahaan kan dikenal ada istilahnya kayak CSR ya, CSR di perusahaan. Kalau misalnya di perguruan tinggi kan ada, kalau dari Tridharma perguruan tinggi kan ada yang namanya pengabdian masyarakat ya. Nah, model-model kayak gini mungkin kita sebenarnya saya dan teman-teman pernah lakukan mungkin belasan tahun yang lalu terkait tentang relawan literasi ya, relawan yang memang ada pendidikannya, ada kurikulumnya. Nah, waktu itu kita pusatnya dulu di di Duren 3, proses belajarnya ada relawannya. Ya mungkin satu saat ketika ini dikembangkan lagi oleh Perkumpulan Literasi Indonesia bersama teman-teman yang TBM juga, mungkin kita akan bikin pemodelan relawan literasi dalam konteks literasi coaching, dengan mungkin teman-teman yang pendidikannya ilmu perpustakaan, tidak cuma mahasiswa, mungkin dosen-dosen juga ikut berkontribusi di bidang yang memang keahliannya. Jadi kita harapkan ke depan jangka panjang tidak cuma hanya dalam konteks pengabdian masyarakat, tapi setiap pribadi-pribadi yang punya pengetahuan atau keterampilan lebih bisa berbagi kapasitas kemampuannya itu ke yang lain. Jadi saya berharap mungkin kalau di sini ada himpunan mahasiswanya atau ada apanya, mungkin ada kontribusi-kontribusi yang mereka kembangkan dengan gaya mereka, dengan gaya anak muda, generasi Z di tingkat akhir dan sebagainya, untuk bisa mengembangkan gaya mereka. Mungkin gayanya Mas Danang sebagai dosen dengan gayanya mahasiswa yang saat ini lahirnya beda 10 tahun, mungkin 10 tahun cara prakteknya akan berbeda, apalagi kalau dibandingkan dengan bagaimana saya ngelola, walaupun saya gaul juga sih.
Mungkin itu pada dasarnya itu. Nah, mungkin tinggal kita kabarkan ke teman-teman mungkin di asosiasi-asosiasi inisiatif-inisiatif yang bisa membangun partisipasi ke banyak orang. Jadi saya pikir kerja-kerja kerelawanan harus dibangun karena selama ini teman-teman kalau di dunia perpustakaan lebih merasa ya sibuk dengan kerjaan teknisnya. Jadi padahal sebenarnya ada waktu-waktu yang bisa dia lakukan untuk bagaimana berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan sosial berdasarkan kapasitas yang mereka miliki masing-masing. Mungkin semangat yang sama bisa kita kembangkan juga cikal bakalnya dari kegiatan yang dikembangkan saat ini. Terima kasih. Saya nggak akan ngomong lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari teman-teman yang lain, silakan. Terutama mungkin yang baru bergabung ingin open mic, ya, Pak Cecep, Pak Yudi, Bu Dwi tadi. Boleh tambahin? Silakan Pak. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi dari TBM Rumah Baca Java. Sebelumnya terima kasih Mas Danang atas undangannya untuk kerjasama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih terutama untuk YARSI dan juga Perkumpulan Literasi Indonesia yang sudah mungkin menginisiasi pertemuan hari ini dan juga menginisiasi program baik ini sebenarnya. Karena memang secara garis besar ini juga yang dibutuhkan di Taman Baca. Gitu. Bahwa memang untuk sistem perbukuannya di taman-taman baca, mereka rata-rata adalah bukan dari jurusan perpustakaan pada umumnya. Jadi mereka memang hanya sekedar awalnya untuk mendirikan taman baca. Berikutnya kita akan masuk ke larinya ke perpustakaan seperti itu. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, saya menyambut baik juga bersama teman-teman yang lain seperti itu, Mas Danang. Dan untuk otomasi ini sebenarnya kan juga kalau bisa kan karena memang tidak menyamaratakan nantinya perpustakaan dengan taman baca gitulah. Artinya taman bacaan ini adalah yang didirikan masyarakat dan mereka mempunyai model masing-masing atau keunikan masing-masing. Jadi jangan justru nanti ketika perpustakaan, ilmu perpustakaan ini masuk ke taman baca akan merubah perpustakaan yang memiliki keunikan masing-masing ini jadi satu warna perpustakaan seperti itu. Jadi biarkanlah taman-taman bacaan ini mereka berkembang dengan keunikan mereka masing-masing. Disitulah peran dari taman bacaan. Jadi tidak disamaratakan bahwa taman bacaan nanti lebih condong perpustakaan seperti itu. Karena memang taman bacaan ini adalah tumbuh di masyarakat dan mereka bergerak atas kemauan sendiri dan juga mereka biasanya atas latar belakang mereka masing-masing gitu. Bagaimana ketika teman-teman mungkin ada juga yang perpustakaan ilmunya mereka akan lebih condong dengan gaya ilmu perpustakaan. Tapi dengan teman-teman yang mungkin pendirinya ada yang sekedar pendongeng ataupun juga mereka hanya bukan punya pendidikan formal seperti itu. Nah, mereka kan kegiatannya itu beda-beda seperti itu atau latar belakang si pendirinya itu berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan juga ketika misalnya nanti perpustakaan ilmu perpustakaan ini masuk ke taman baca akan merubah banget dengan nilai-nilai dari taman bacaan yang sudah mereka bentuk seperti itu. Nah, lalu juga untuk misalnya di klasifikasi juga, saya sih berharap bisa mempermudah bagi teman-teman di taman baca itu sendiri. Karena selama mungkin yang sering datang ke perpustakaan, mereka banyak kesulitan ketika minjem buku misalnya harus dengan kerumitan-kerumitan. Nah, sedangkan di taman bacaan ini adalah banyak anak-anak atau keluarga pada umumnya atau masyarakat yang sebenarnya mereka butuh bacaan, tapi kalau sudah diribetkan dengan hal-hal teknis, mau minjem buku, harus ini, harus itu, sebenarnya nanti akan mentok lagi dengan
mereka mau membaca buku seperti itu. Jadi berharapnya sih akan ada sebuah sistem yang akan mempermudah juga ya buat rekan-rekan taman baca dan juga si pemustakannya nanti gitu. Jadi nggak terlalu dilibatkan dengan pinjam buku harus sesuai katalog ini atau bagaimana lah seperti pada umumnya kan. Jadi masyarakat biasanya kan di taman baca ini banyak anak-anak atau masyarakat ketika pinjam buku baca, mereka ambil buku yang ada mereka lihat gambar, mereka langsung ambil seperti itu, bukan langsung kita mau judul ini ya gitu. Tapi mereka saat melihat gambar atau melihat judul, mereka langsung ambil seperti itu. Nah, itu mungkin tinggal di klasifikasinya yang akan lebih mempermudah lagi bagi si pemustaka juga. Jadi biar enggak masyarakatnya yang mau baca buku atau minjem buku sudah kaget duluan dengan hal-hal teknis yang mereka justru merumitkan buat mereka baca buku seperti itu. Lalu juga untuk yang tadi Mas Win bilang juga memang untuk ada asosiasi-asosiasi yang mungkin setelah ini bisa bekerja sama lagi dengan taman-taman baca seperti itu. Jadi tidak hal dengan otomatisasi perpustakaan aja, mungkin dari hal pergerakan atau kegiatan-kegiatan di taman-taman baca itu. Jadi kalau dari pernah kan juga saya kerjasama dengan Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik gitu dengan untuk kegiatan bimbingan belajarnya. Nah, itu kita langsung kerjasama dengan forumnya dengan yang di DKI Jakarta karena kan langsung terdiri dari beberapa kampus. Nah, mereka melakukan kegiatan di tempat kita dalam pengabdian masyarakat bimbingan belajar. Itu juga mungkin ada asosiasi atau forum komunikasi mahasiswa ilmu perpustakaan. Nah, itu bisa dikomunikasikan misalnya chapter Jakarta atau wilayah Tangerang, Banten. Nah, itu kan bisa juga untuk berkegiatan di taman baca, terutama dalam hal mendampingi anak-anak mungkin dari sisi kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan di taman-taman baca. Seperti itu sih. Mungkin itu sih sebagian yang bisa saya sampaikan sedikit secara langsung, tapi saya mengucapkan terima kasih sudah ada inisiasi kerjasama dari YARSI, Perkumpulan Literasi Indonesia, dan teman-teman di Taman Baca. Sangat menyambut positif ini. Apapun nanti hasilnya, ini baru awalan, mudah-mudahan akan lebih baik untuk next atau berikut-berikutnya. Bisa jadi mungkin nanti ada role model dari sistem dari yang sudah dihasilkan dari YARSI, Perkumpulan Literasi, dan Taman Baca ini, bagaimana sih taman baca di lingkungan masyarakat itu yang bisa jadi model di lingkungan tempat-tempat lain seperti itu. Mungkin itu Mas Danang dan semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang poin terakhir tuh kebetulan nyangkut sama penelitian Pak Wardiono masalah model, nanti bisa berkelanjutan. Dan sedikit tanggapin, benar Mas Yudi, untuk tadi setiap TBM punya keunikan, nanti makanya tadi nyambung ke arah harapan dari Bang Win bahwa diharapkan ini nanti dua arah pembelajarannya. Jadi bukan cuman mahasiswa men-share ilmu, tapi juga teman-teman dari TBM men-share juga yang di TBM tuh seperti apa. Jadi nanti di situ akan klop ya, nanti sistem yang dibuat mungkin oke, seharusnya pengklasifikasian itu pakai DDC begini-gini gitu. Tapi kan tadi dari Pak Yudi ada harapan seperti itu ya, nanti tinggal kita dikomunikasikan. Jadi oke, cara tengahnya gimana? Mungkin bisa pakai caranya pengkatalogan pengklasifikasian dengan berbasis warna yang lebih mudah, jadi bukan yang rumit seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya tadi itu ada proses komunikasi, proses belajar bareng. Nah, itu yang memang diharapkan. Jadi nanti solusi yang diberikan harapannya memang yang pas gitu, yang sama-sama disepakati gitu. Itu mungkin
tanggapan. Makasih Pak Pak Yudi. Baik, mungkin dari teman-teman yang lain silakan. Karena kita tahu juga ya ada Pak Edi ya, Pak Edi Dimyati ya, dia kan sepeda kargo ya, kargo buku ya, kan jadi keliling juga tuh TBM-nya keliling kan nggak mungkin kan kalau kita install aplikasi di komputer terus komputernya dibuat gotong-gotong pakai sepeda gitu. Jadi harus memang yang sesuai dengan gaya TBM gitu. Jadi mungkin ini di layanan perpustakaan keliling itu salah satu bentuk layanan Mas Danang. Oh, oke. Salah satu bentuk. Bedanya itu. Jadi Mas Edi itu punya perpustakaan yang stay juga. Nah, perpustakaan keliling itu salah satu bentuk layanan TBM. Bukan yang utama, jadi di TBM itu. Oke, siap. Nah, itu nanti juga perlu jadi catatan mahasiswa yang turun ke situ bahwa ada catatan yang keliling, ada layanan yang keliling. Terus kalau yang keliling itu nanti penanganannya secara sistem seperti apa gitu. Ya, betul. Terima kasih Mas Arif. Oke. Baik, mungkin ada lagi. Ini sudah hampir jam 5 sore, tidak terasa. Dari Mas Arif gimana? Ada Mas? Atau yang lainnya kalau saya sih sebenarnya sudah keseluruhannya itu sudah ada di Mas Win tadi kan terhadap keseluruhan itu bahwa kenapa layanan digital ya tadi itu bagaimana sekarang kita menggunakan literasi research dalam hal ini adalah data pustaka. Gitu. Data pustaka yang ada kita miliki karena TBM itu kalau bincang literasi resource bukan hanya pustakanya tetapi bagaimana SDM-nya, bagaimana memanfaatkan sumber daya manusia, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang lain yang ada itu yang berbeda dengan perpustakaan umum lainnya. Nah, itu kayak misalnya di Melati sekarang lagi aktif dia ada program bank sampah, bagaimana memanfaatkan sumber daya yang lain itu untuk layanan keluarga dan masuk ke program. Jadi seperti itu. Itu mungkin yang perlu juga teman-teman mahasiswa ketahui seperti itu. Itu. Ya sementara itu kalau dari YARSI kalau Mas Win bilang tadi, Unpad udah ada program KKN ini di YARSI, tapi yang belum yang menjadi seksi bagi buat kepentingan kita bersama dalam hal ini YARSI, misalnya PRI maupun teman-teman TBM itu penelitian tentang yang berbasis di TBM. Nah untuk DKI ini apa? Itu. Nah ini yang menurut saya ini barang langkanya itu di situ. Yang justru itu juga itu dipentingkan oleh ketiga lembaga ini dan DKI selama ini saya belum dapat tuh yang seperti itu yang sebenarnya dalam aspek apanya nih nanti itu yang kita bisa bincangkan tadi gitu. Kalau memang dari aspek penelitiannya, kalau program-program lain misalnya mungkin IAIN, UIN punya juga, tetapi yang membedakan ini dengan yang Unpad, UI atau yang lainnya, nah YARSI bisa di program penelitiannya ini yang terutama kepada yang 10 ini ya atau yang 9 lah misalnya itu yang menjadi concern saya sebenarnya. Kalau pintu masuknya mungkin melalui ini dulu program mata kuliah. Itu Mas Dadang. Oke. Mungkin teman-teman PLI yang lainnya mau ngasih tanggapan. Ada Mbak Nia udah ikut juga, Mbak Mega mungkin. Oke, nanti mungkin ke depan kita komunikasi lagi, kita buat grup WhatsApp itu boleh nggak, Mas Amir? Silakan. Oke. Nanti biar lebih cepat untuk penyampaian infonya. Jadi nanti saya mohon izin untuk membuat grup WhatsApp untuk 10 TBM ini.
nanti termasuk nanti video ini akan ini sudah direcord dan kita coba upload biar bisa nanti teman-teman yang berhalangan hadir, mungkin ada yang berhalangan hadir, kita bisa melihat rekamannya. Gitu. Oh, satu lagi saya mengingatkan itu yang diucapkan Mas Win tadi, bahwa ini bukan sekedar pengolahan buku, tetapi otomasi perpustakaan itu bagaimana tadi mencari referensi buku-buku digital buat menambah layanan di TBM. Nah itu juga masih barang yang langka, maksudnya yang saya tahu di beberapa teman TBM belum banyak yang di situ, kecuali yang beberapa yang memang dia latar belakangnya pustakawan gitu. Dan kami kemarin di teman-teman forum TBM sempat ngangkat itu di sesinya Mas Win juga itu workshop. Dan ini yang menarik nanti, yang proses belajar bersama kita lah. Bukan, saya juga perlu belajar juga dari teman-teman semua, kan ini proses belajar. Itu Mas Danang. Mungkin jadi ingin ngomong dikit ya, closing sedikit. Nggak tahan nih gue. Boleh ya? Oke. Nah, karena proses belajar mau nggak mau mungkin di forum ini mungkin saya bercerita ke teman-teman di YARSI dan juga teman-teman di TBM gitu ya. Mungkin di sini ada kita di PLI, di sini hadir ada saya dari saya ada Mas Ariful, di sini juga ikut ada Bude Kiswanti, terus ada Mbak Marinia Fianto. Kami berempat di Perkumpulan Literasi Indonesia, dan sebenarnya di PLI itu kita ada banyak orang, termasuk ada beberapa orang donor yang memang sekolahnya literasi. Ada yang sekolah literasinya di Amerika, di Chicago, ada sekolah literasinya doktornya di Melbourne, di Australia, ada yang doktornya di Bandung, ada yang di Bandung. Jadi ya kayak ada Mbak Yona Primadesi, Mbak Sofi Dewayani, Mbak Pratiwi Retnaningdia, yang Bu Rosi Setiawan, yang Ritolot, yang ini itu adalah orang-orang di PLI. Masih ada banyak nama lagi sebenarnya yang ada jejaring kita di daerah. Nah, jadi kita PLI bermitra dengan beberapa pihak. Di sini juga ada Mbak Mega Janis. Mbak Mega ini ikut juga di sini. Seseorang yang dulu pendidikannya sejarah di UI yang konsentrasi mengembangkan namanya History Inc. Itu juga ada proses terkait dengan proses belajar tentang pengetahuan terkait dengan sejarah, mengembangkan juga sebagai komunikasi digital terkait dengan sejarah. Terus nah kami semua ini kan sebenarnya bisa dijadikan teman untuk kita diskusi. Jadi kapan ada diskusi, misal teman-teman yang 10 ini dengan YARSI atau kapan kita bisa sharing terkait tentang penjenjangan buku misalnya. Penjenjangan buku, karena kebetulan, halo Mas Ari bisa di-mute dulu. Ya bisa terkait tentang penjenjangan buku misalnya. Ini suatu hal yang baru yang sebenarnya sudah kita rancang di Kemendikbud waktu itu dan sebenarnya sudah bisa diaplikasi. Nah, mungkin dalam proses otomasi ini nanti kita ada proses belajar juga tentang apa itu penjenjangan buku. Jadi mungkin nanti saya yang sharing tentang apa itu penjenjangan buku atau mungkin yang lainnya yang sudah dirumuskan menjadi kebijakan. Nah, hal ini mungkin bisa disinergikan antara kita proses mengenal tentang ISBN, bagaimana tentang data buku dan sebagainya. Ya, mungkin ke depan seperti itu bisa jadi ada istilah saat ini misalnya teman-teman di dunia profesi pun saat ini ada, kalau tahu nama KBLI, KBLI itu sebuah dokumentasi terkait tentang profesi. Sekarang banyak profesi-profesi baru terkait tentang literasi sebenarnya masuk menjadi sebuah profesi yang resmi di Indonesia. Seperti halnya misalnya tahun 2021 ini profesi penulis baru resmi tercatat sebagai sebuah profesi di Indonesia. Sebelumnya penulis itu dianggap bagian dari penerbit misalnya. Nah, bisa jadi nanti ke depan malah penulis bisa bikin ISBN sendiri, nggak mesti harus ke penerbit. Nah, itu kan hal-hal yang baru ya, yang mungkin nanti menjadi wacana atau diskusi atau proses belajar bareng kita ke depan. Nah, terkait tentang proses belajar itu, PLI berkolaborasi dengan ada dua pihak lagi, salah satunya misalnya kita mengembangkan yang namanya Rumah di Tebet. Rumah di Tebet itu kita ada Baca di Tebet. Baca di Tebet ini
sebuah perpustakaan kolaborasi antara PLI dengan banyak pihak ya. Mungkin tadi Mas Ari bilang 10.000, tapi bisa jadi ada 20.000 buku. Cuma 20.000 buku ini kan nggak mungkin anak YRC yang katalogin ya. Jadi kan kita ada proses belajar. Jadi tapi kita bangun tempat ini sebagai sebuah proses belajar untuk teman-teman TBM juga. Jadi kita ada ruang workshop, ada ruang diskusi yang bisa ada 40-50 orang. Kita punya ruang buat vlog, buat bikin podcast. Kita punya kalau kemalaman bisa nginep, kita juga ada kamar-kamar yang semacam hostel. Karena kita yakin teman-teman pegiat literasi dari daerah ketika datang ke Jakarta belajar, pasti juga mau cari tempat nginep juga yang tidak terlalu mahal. Jadi kita juga punya restoran, kafe, dan sebagainya bisa dikembangkan untuk sebuah proses pengertian. Jadi kami sedang mengembangkan itu bersama beberapa pihak, termasuk ada Indonesian Writers Inc., ada beberapa teman penulis, teman-teman yang ini untuk mengembangkan sebuah pusat belajar bersama. Jadi mungkin nanti teman-teman YRC atau teman-teman dari TBM bisa memanfaatkan juga sesuatu yang kami bangun. Dan dalam hal prosesnya ini juga pasti dibantu oleh teman-teman YRC untuk mewujudkan sebuah perpustakaan yang ramah untuk siapapun yang kita kembangkan dari koleksi-koleksi buku yang kita masing-masing miliki. Jadi kita semua kumpulkan di tempat ini. Di sebuah tempat di daerah Tebet Barat yang mungkin nanti bisa diakses oleh kita semua sebagai sebuah pusat belajar bersama. Sebenarnya dekat dengan TBM-nya Mas Yudi nih. Cuma Mas Yudi belum main-main aja ke tempat ini nih. Gitu. Sedangkan saya dari sini terus jadi mandorin tukang biar tempatnya cepat beres. Oke, mungkin itu aja sih pada dasarnya mungkin apa yang dimiliki oleh PLI dengan kolaborasinya dengan beberapa pihak bisa dimanfaatkan juga oleh teman-teman TBM, termasuk sumber daya yang ada di kita yang bisa diakses kapan saja sebenarnya untuk proses belajar bersama. Itu Mas Danang sudah selesai, sudah malam nih. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau begitu mungkin kita lanjutkan komunikasi di forum yang lain. Untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan dulu karena sudah hampir jam 5 sore. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bang Win, Pak Arif, Pak Wardiono, teman-teman TBM semuanya, dan teman-teman mahasiswa semuanya telah hadir. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman TBM, teman-teman dari YRC, teman-teman PLI, Mbak Mega.